mujizat. Kehidupan kita di atas muka bumi ini seringkali diterpa oleh berbagai macam masalah dan pergumulan. Ada masalah keluarga, sakit penyakit, masalah finansial, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain. Tapi sebesar apapun masalah saudara, berdirilah kokoh. Kokoh seperti tiang listrik yang tetap tegak, walaupun ditabrak oleh Fortuner, dan mobilnya penyok, penumpangnya benjol seperti bakpao. Tetapi tiang listriknya tetap utuh. Kuncinya adalah iman, saudara-saudara. Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya baca dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata pengharapan ditulis 85 kali. Kata kebenaran dicatat 230 kali. Kata kasih ditulis 258 kali. Tapi saudara tahu berapa banyak kata iman dicatat? 558 kali. Itu sebabnya inilah kunci untuk kita berkemenangan di tengah segala tantangan, iman kepada Kristus. Nah, tetapi iman sejati itu harus digantungkan pada objek atau sasaran yang tepat. Iman itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digantungkan kepada Kristus. Seringkali kita berpikir kita memiliki great faith, iman yang kuat. Tetapi iman yang kuat kepada diri sendiri, kepada kekayaan, kepada kemampuan, saya bisa, saya mampu, itu tidak ada artinya. Lebih baik little faith kepada Kristus daripada great faith kepada diri sendiri. Sebab ketika kita menunjukkan iman kita pada sasaran yang tepat, pada pribadi yang tepat, di sanalah kuasa Allah akan dinyatakan. Orang kalau lagi ngalami masalah, punya iman, dia optimis. Dan orang yang optimis biasanya kreatif dalam berpikir. Dan karena dia kreatif, dia akan menemukan jalan keluar yang sebetulnya Tuhan sediakan. Tetapi orang yang tidak punya iman, pesimis, gelisah, khawatir. Hal-hal yang terbuka di depannya, seringkali dia tidak lihat. Jadi betapa pentingnya kita memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Saudara-saudara, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak takut musim kering, daunnya akan hijau, dia akan berbuah di setiap musim. Amin. Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani beberapa hari lalu sudah menyatakan tahun depan 2018 akan menjadi tahun yang berat secara finansial. Karena itu fasten your seat belt, kencangkan sabuk pengaman. Tapi waktu saya renungkan apa yang dia ucapkan, tentu ada fakta-fakta yang dia lihat. Saya mulai berpikir begini, tahun mana yang tidak berat? Apakah tahun ini lebih ringan daripada tahun depan? Saya rasa setiap tahun ada pergumulan yang berat masing-masing. Tapi sampai hari ini Ebenezer, Tuhan tetap menolong kita. Dan Tuhan yang tolong kita hari lalu, Dia akan tolong kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya akan tetap hijau. Dan dia akan berbuah di setiap musim. Walaupun BBM, bahan bakar minyak naik, saya yakin bagi orang yang percaya ada BBM, berkat Bapa mengalir turun kepada kita yang percaya kepadanya.
Itu sebabnya selalulah mengandalkan Tuhan, beriman kepadanya, karena iman akan mendatangkan mujizat. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat ada seorang yang mengalami masalah berat dalam hidupnya, punya penyakit 12 tahun tidak tersembuhkan, tetapi ketika dia beriman kepada Kristus, mujizat benar-benar terjadi. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 berkata demikian. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat yang genap, dan ayat 34 kita baca bersama. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus hati memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Wanita ini adalah orang yang mengalami pergumulan yang hebat. 12 tahun sakit, berobat, tetapi tidak juga kunjung sembuh. Dan ketika dia rasanya sudah hopeless, tidak punya harapan, dia mendengar kabar bahwa Yesus datang di kotanya. Dan ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, muncullah pengharapannya. Karena dia mendengar bahwa Yesus telah menyembuhkan banyak orang di kota-kota yang lain. Dan tentu kalau dia percaya, Tuhan juga akan menyembuhkan penyakitnya. Saudara, yang pertama ketika kita membutuhkan mujizat, kita perlu mendengarkan firman Allah. Seperti wanita ini, dia timbul pengharapannya ketika mendengar firman tentang Kristus. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa iman kita akan tumbuh waktu kita dengar firman Tuhan? Karena kita tidak akan mendengar dia menghakimi kita dan berkata, aku benci kamu, kamu manusia laknat, engkau lemah, engkau sakit, aku tidak sayang kepada kamu. Tapi dia berkata, di dalam aku engkau kuat, engkau dikuduskan, engkau adalah umat yang diberkati. Percaya ke saudara, kita ini bukan BS, barang sortiran. Kita adalah BP, bangsa pilihan. Karena kita telah dipilih untuk menjadi imamat yang rajani, yang akan menyatakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Satu kali ada seorang datang kepada penginjil terkenal abad 20, Dr. Billy Graham. Dan dia bertanya, bagaimana caranya supaya saya memiliki iman yang kuat di tengah pergumulan? Hamba Tuhan berkata ada 3 kuncinya. Dengar baik-baik. Orang ini ambil buku, dia mulai catat. Apa 3 kunci untuk memiliki iman yang kuat? Yang pertama, read the Bible. Bacalah Alkitab. Yang kedua, read the Bible, bacalah Alkitab. Yang ketiga, read the Bible, bacalah Alkitab. Rupanya inilah kunci untuk kita kuat di dalam segala tantangan. Saudara mengalami masalah, jarang baca firman, jarang dengar firman, ya pasti imanmu lemah, ya pasti engkau khawatir. Tapi kalau saudara mengisi hidupmu dengan firman, yang akan meluap dari hati dan pikiranmu adalah firman. Ketika engkau mengalami tantangan,
Engkau akan dengar firman berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Waktu engkau rasanya tidak tahan menghadapi tantangan, engkau mendengar firman yang berkata, pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kemampuan kita, karena Tuhan itu akan memberikan jalan keluar untuk kita bisa mengatasi semua perkara. Itu sebabnya renungkanlah firman ini siang dan malam. Ada seorang pendeta satu kali sakit demam panas 39 derajat Celcius, panas badannya. Lalu dia mengigau, ngomong udah ngaco, gak ingat orang. Dan apa yang dia ucapkan waktu dia mengigau? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia mengigau lagi, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kenapa waktu mengigau dia ngomong begitu? Karena tiap hari yang dia isi adalah firman, firman, firman. Sehingga ketika meluap, yang keluar juga firman. Kalau nanti malam saudara panas badan 39, kira-kira saudara mengigau ngomong apa? Jangan panggil istri orang lain ya. Bisa perang Baratayuda terjadi, saudara. Isikan firman di dalam hati dan pikiran kita. Karena di saat kritis itu yang akan kita ingat. Dan itu yang akan mempengaruhi kita untuk berkemenangan. Ada hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon. Dia pernah berkata, iman yang kecil bisa membawamu ke sorga. Tapi iman yang besar bisa membawa sorga ke dalam dirimu. Karena ketika iman kita bertumbuh, ada keyakinan iman akan kuasa Allah. Kenapa seringkali iman kita mati? Karena kita terlalu sering mendengar berita negatif dari dunia. Baca sosial media, nemu banyak hoax, akibatnya iman kita lemah. Dengarkan saja firman Tuhan, kekuatan itu akan datang. Tiap hari baca firman, rajin-rajinlah mendengarkan firman. Itulah yang akan membuat kita berkemenangan. Ada hamba Tuhan bernama John Wesley berkata begini, pada masa kini iblis memberikan pengganti iman bagi orang percaya. Mirip iman, sedikit orang yang bisa membedakannya. Dan itu adalah persetujuan mental. Bahasa modernnya cara berpikir positif. Banyak orang berpikir iman sama dengan cara berpikir positif. Padahal kedua hal ini sangat berbeda. Iman adalah percaya dalam hati bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Cara berpikir positif adalah iman di kepala, head knowledge dibandingkan dengan heart knowledge. Dasar daripada iman adalah Alkitab, firman Allah yang tertulis. Sedangkan dasar dari cara berpikir positif adalah buku psikologi populer yang dijual di toko buku sekuler. Saudara, cara berpikir positif menggunakan sugesti, memompa dari luar. Ayo ucapkan 1000 kali, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ngomong dengan percaya, saya menang, saya menang, saya menang. Pasti kamu akan menang. Apakah dengan mengucapkan demikian ada kuasanya? Ya. Coba saudara bilang sekarang, saya pusing 1000 kali. Saya pusing, saya pusing, saya pusing. Dihayati ngomong 1000 kali. Pusing apa tidak? Jangan lakukan sekarang, saudara sekalian. Repot kita. Tetapi ketika cara berpikir positif berusaha mensugesti dari luar, iman berbeda. Iman itu tumbuh dari dalam keluar. Orang yang percaya kepada Yesus dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bukan dipompa, tetapi bertumbuh. Dan itulah firman kebenaran. Itulah bedanya antara motivator dan hamba Tuhan yang mengalami kuasa firman. Motivator bisa bicara hal-hal yang luar biasa, belum tentu dia mengalami mujizat perjumpaan dengan Kristus. Saya percaya Alkitab lebih hebat dari 1001 kata-kata mutiara terhebat yang diucapkan oleh manusia. Orang kalau lagi sehat memang butuh kata-kata motivasi, peribahasa yang luar biasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Lagi hidup, lagi sehat, boleh kata-kata motivasi. Menjelang ajal, orang bisa bedakan
betapa remehnya kata-kata motivasi, tapi betapa kuatnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ada encim udah di ICU, udah gemeter sadar, waktunya tidak lama, maut menjemput, lalu kita datang dan berkata, Cim, dengarkan kata-kata mutiara. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, mati kemudian. Mati beneran dia, saudara. Tapi kalau kita bacakan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. Damai sejahtera itu mengalir, karena dia sadar bahkan di dalam lembah bayang maut, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bacalah firman Tuhan, milikilah iman kepada Kristus. Saudara, ada seorang murid Yesus yang namanya Thomas. Dia bilang, aku nggak percaya Yesus bangkit sebelum aku melihat dengan mata kepala ada lubang di tangan Yesus dan di lambungnya. Dan ketika Yesus hadir, dia berkata, cucukkanlah jarimu. Langsung dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus bilang, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang percaya walaupun dia belum melihat. Seperti Abraham disuruh pergi ke tanah perjanjian yang belum pernah dia jalani, tetapi dia berjalan karena dia yakin. Begitu dia percaya, dia akan melihat apa yang Tuhan janjikan itu. Saudara, percaya dulu baru melihat, atau melihat dulu baru percaya? Orang dunia bilang seeing is believing, melihat artinya percaya. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk percaya dulu, baru kita melihat kemuliaan Allah. Dalam Roma 4 ayat 18-21 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham walaupun sudah tua, secara logika nggak mungkin punya anak. Dia pegang janji firman Tuhan yang berkata, kamu akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Apa itu iman? Iman artinya mengaminkan firman. Apapun yang Tuhan ngomong, walaupun melampaui logika, kita katakan amin. Ya, saya percaya. Itu sebabnya kalau saudara dengar khotbah, siapapun yang menyampaikan, dan kalau kata-kata firman itu kena dengan hati saudara, cocok dengan apa yang saudara yakini, nggak usah diminta, katakan amin. Amin berarti saya percaya, ya Tuhan. Firman akan membuat rohani saudara bertumbuh. Iman akan mendatangkan mujizat bagi yang percaya. Aminkan setiap kalimat iman, karena itu akan menjadi bagian kita. Walaupun kadang tidak masuk akal, percayalah Tuhan tidak anti logika, tapi dia melampaui logika. Seorang profesor tidak percaya adanya Tuhan, dia ngomong di depan kelas, hei mahasiswa, dengarkan ini, jangan percaya kepada Allah, Allah itu tidak ada. Sebab apa yang tidak pernah kamu lihat tidak nyata, dan apa yang tidak pernah kamu lihat tidak ada. Saya tidak pernah lihat Tuhan, berarti Tuhan tidak nyata, berarti Tuhan tidak ada. Semuanya diem. Tiba-tiba seorang mahasiswa Kristen angkat tangan. Dia bilang, profesor boleh nanya enggak? Ya silakan, nanya apa? Profesor punya otak enggak? Hah? Punya dong. Pertanyaan apa itu? Enggak cuma nanya doang, profesor punya otak atau tidak? Ya punya. Profesor pernah lihat otaknya sendiri? Tentu tidak, mati saya kalau lihat otaknya sendiri. Berarti profesor nggak punya otak dong. Loh, kenapa begitu? Kan profesor ngomong, apa yang tidak pernah saya lihat tidak nyata, apa yang tidak pernah lihat tidak ada. Dan karena profesor bilang saya tidak pernah lihat otak saya sendiri, artinya profesor tidak punya otak. Profesornya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena apa? Iman artinya percaya akan firman Tuhan walaupun melampaui logika.
Saudara pernah baca di dalam Alkitab, orang Israel waktu dikepung oleh Firaun dan orang Mesir, itu Musa mengangkat tongkat, laut Teberau terbelah menjadi dua, dan orang Israel jalan di atas tanah yang kering, kira-kira 2 juta orang. Begitu sampai di ujung, Firaun mengejar, sampai di tengah, lautnya tertutup kembali, matilah mereka semua. Beberapa teolog ahli modern yang tidak percaya akan mujizat berkata, sebetulnya laut terbelah itu tidak pernah terjadi karena tidak masuk akal. Sebetulnya pada waktu itu memang lautnya sedang surut, sehingga Laut Merah pada waktu orang Israel berjalan hanya selutut. Jadi mereka tidak tenggelam di sana karena memang cuma selutut, dan mereka sampai ke ujung. Tetapi walaupun ada ahli yang bilang begitu, saya tetap berkata haleluya, mujizatnya tetap terjadi. Kenapa? Dengan air cuma selutut, Firaun dan seluruh orang Mesir tenggelam dengan air yang sedikit itu. Kan Tuhan tetap berkuasa walaupun para ahli berusaha membantahnya. Itu sebabnya ketika engkau dengar firman, percaya. Jangan bilang gini, oh pendeta kalau khotbah percaya Tuhan nyatakan mujizat. Dia nggak ngalami sih, gampang aja ngomong. Tapi kalau ngalami masalah seperti saya mana bisa. Saudara, pegang firman. Karena firman yang kau pegang akan mendatangkan mujizat dalam hidup saudara. Yang kedua, kalau saudara ingin mengalami mujizat dalam kehidupanmu, yang pertama mendengar firman Allah. Yang kedua, engkau harus mengucapkan kata-kata iman. Ketika perempuan ini mendengar bahwa Yesus lewat, dia berkata dalam hatinya, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Ucapkan perkataan iman. Karena iman diutarakan dalam kata-kata, dan iman itu tidak pernah sempurna tanpa kata-kata iman. Roma 10 ayat 8-10 berkata, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, firman iman itu dekat dengan kita, yaitu pada mulut kita. Jika hati percaya, mulut mengaku, keselamatan Tuhan berikan, kesembuhan kita alami, mujizat akan kita dapatkan. Jika kamu percaya dalam hatimu dan berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai yang apa yang ada di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ucapkan firman, itu sangat berkuasa. Tahukah saudara, Tuhan mau kita mengucapkan kata-kata kemenangan, kata-kata tentang perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Sayangnya kita seringkali mengucapkan lagu lama, lagu klasik, lagu nostalgia, lagu masa ke masa. Judulnya adalah susah. Tiap hari ketemu orang susah, ngomel, negatif. Hentikan, karena ada kuasa dalam setiap kata yang kita ucapkan. Tahukah saudara, dengan apa Tuhan menciptakan alam semesta? Dengan firman. Jadilah terang, jadilah cakrawala. Tuhan membuat dari yang tidak ada menjadi ada karena firman. Berarti firman yang diucapkan dengan iman akan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Beberapa tahun yang lampau ada seorang profesor dari Jepang mengadakan percobaan dengan air. Dia ambil air dan ditaruh di dalam 2 tempat. Lalu tempat yang pertama dia kutuki, kamu jelek, kamu goblok, kamu tolol. Sedangkan air di tempat yang kedua dia puji, kamu bagus, kamu cantik, kamu hebat. Lalu dalam penelitian dengan mikroskop diperlihatkan bahwa air yang dikutuki itu ternyata seperti pecah-pecah, saudara, tidak berbentuk, tidak karuan. Tetapi partikel air yang ada di tempat yang dipuji itu membentuk semacam kristal yang bagus sekali. Penemuan ini sudah dipopulerkan di YouTube. Saudara bisa lihat
The miracle of water. Saudara perhatikan, tubuh kita ini mayoritas terdiri dari air. Sehingga ketika kita mengucapkan kata-kata, kamu tolol, kamu bodoh, kamu tidak mungkin berhasil kepada anakmu, itu akan membuat dia makin terpuruk. Tapi kalau kita berkata, kamu anak Tuhan, kamu bisa berhasil, kamu bisa dipakai oleh Tuhan, maka mujizat penciptaan akan terjadi melalui mulut yang diurapi oleh Roh Kudus. Kalau saudara sakit hari ini, pegang firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah diberkati oleh Tuhan. Mungkin orang tanya, mana berkatnya? Kelihatan biasa-biasa saja hidupmu. Saya udah doa dan pasti Tuhan mengabulkan doa saya. Iya, tapi mana berkatnya? OTW, on the way. Berkat sedang dalam perjalanan. Siapa yang gak punya jodoh hari ini? Percaya, berkatmu, jodohmu on the way. Siapa lagi butuh uang karena memang bukan hanya untuk kemewahan tapi benar-benar keperluan saudara, berdoa hari ini. Berkatmu on the way, sedang dalam perjalanan. Pulang dari tempat ini engkau akan melihat mujizat Allah terjadi bagi kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Karena itu jangan kutuki anak, jangan kutuki pasangan, berkatilah mereka. Saya pernah membaca kisah ada seorang ahli ilmu jiwa yang diminta datang di sebuah sekolah karena guru-guru sudah kewalahan, tidak bisa lagi menangani murid-murid kelas 2 atau kelas 3 SD yang nakalnya luar biasa. Ini sekolah di mana banyak orang-orang kaya menyekolahkan anaknya di sana. Mentang-mentang orang kaya susah diatur. Dan akhirnya ahli ilmu jiwa itu duduk di belakang melihat situasi kelas yang ada. Memang kacau suasananya. Dan dia hitung-hitung dalam satu jam pelajaran guru mengucapkan kata duduk 14 kali. Karena dia lihat anak-anak nakal semua, duduk, duduk, duduk. Mereka lari-lari, jadi guru selalu tegur, duduk. Suasana tambah kacau. Guru gak bisa ngajar karena dia juga kesel, emosi. Pada waktu break, menjelang pelajaran berikutnya, ahli ilmu jiwa berkata kepada guru, sekarang Pak, kamu ngomong duduk lebih sering. Kalau ada anak gerak sedikit aja, kamu langsung marahi. Kita akan lihat apa reaksinya. Jam pelajaran kedua tambah semangat saudara si guru. Begitu lihat ada anak bergerak dan sebagainya, dia bilang duduk, duduk, duduk. Kata duduk 55 kali. Nah suasana tambah kacau. Pada waktu break menjelang jam pelajaran berikutnya, ahli ilmu jiwa berkata, sekarang kamu gak usah marahin anak, gak usah larang anak, gak usah bilang duduk, tapi kalau kamu lihat ada anak yang duduknya dengan baik, memperhatikan pelajaran, kamu puji dia. Dia coba lakukan itu. Jadi wah suasana kelas kacau. Dia biarin saudara. Dia hanya lihat anak yang tetap mengikuti pelajaran dengan baik, mencatat dengan rapi. Dia berkata, aduh pintar sekali kamu ya, kamu rajin banget, hebat kamu. Saudara, begitu teman sebelah dan belakangnya melihat itu, dia yang tadinya lari sana sini, dia lihat, kok dia yang dipuji, kok saya tidak. Maka kemudian mereka duduk manis. Dan guru juga berkata, wah kamu juga sekarang rapi sekali, memperhatikan pelajaran, hebat kamu. Apa yang terjadi saudara? Pada jam pelajaran ketiga, suasana jauh lebih terkendali. Dan ketika guru itu melakukan hal itu terus menerus setiap hari pada waktu dia mengajar, kelas yang tidak terkuasai menjadi rapi. Saya mau katakan, ketika orang percaya melihat ada kekacauan di dalam keluarga, ada kekacauan di dalam pekerjaan, berdoa dengan iman, ucapkan kata-kata iman, hal itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saya pernah dengar ada seorang anak Tuhan yang setelah mendengar firman tentang bagaimana kita harus mengucapkan perkataan iman, dia jualan kain di tokonya saudara, dan seringkali rasanya kurang laku. Jadi sejak itu dia mulai pegang itu kain. Dalam nama Yesus hari ini pergi, dalam nama Yesus pergi, laku, kejual. Dan dia bersaksi, sejak itu toko saya jadi lebih rame. Kenapa? Karena dia jadi lebih optimis.
Melayani pembeli juga lebih bergairah. Selama ini dia bilang, paling cuma nanya-nanya doang, gak akan beli, udah negatif saudara. Jadi kelihatan dari mukanya yang masam. Tapi sekarang jadi antusias. Ini kain mesti pergi nih hari ini. Dia mesti laku nih hari ini. Jadi dia sangat antusias menawarkan kepada orang lain. Dan orang merasa suka dengan servis, dengan pelayanan yang dia lakukan. Saudara berhenti bicara negatif, mulai ucapkan firman Tuhan. Maka perkara-perkara baik akan mengalir dalam kehidupan saudara. Siapa yang setuju berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Untuk mengalami mujizat, pertama kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kedua, kita harus mengucapkan kata-kata iman. Ketiga, kita harus melakukan tindakan iman. Ayat 27 sampai 29 tadi. Wanita itu berkata, asalku pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu kemudian dia menyelinap di kerumunan orang banyak. Dan apa yang dia lakukan? Dia pegang ujung jubah Yesus. Dia bertindak. Dan ketika dia melakukan tindakan iman, ada kuasa mengalir dari diri Yesus dan menyembuhkan orang sakit ini. Saudara, mujizat seringkali belum terjadi pada waktu kita berpikir, waktu kita merenung. Bahkan belum terjadi waktu kita berdoa. Tetapi setelah berdoa kita harus bertindak, melangkah, melakukan sesuatu. Ingat ke saudara, Yesus pernah bilang kepada Petrus, tolakkanlah perahumu ke tempat yang dalam, tebarkan jalan untuk menangkap ikan. Simon berkata, sepanjang malam aku lakukan, aku gagal. Tapi karena engkau yang mengatakan, aku akan melakukan juga. Dan ketika dia take action, just do it. Ketika dia melakukan tindakan, dia mengangkat ikan yang begitu banyak di dalam jalannya tersebut. Yesus pernah jalan di atas air. Dan ketika Simon melihat hal itu, dia berkata, jika engkau adalah Yesus, suruh aku datang kepadamu. Come on. Dan kemudian dia jalan, dia melangkah. Dia keluar dari perahunya yang nyaman. Dia mulai melangkah. Dan ketika dia melangkah, dia berjalan di atas air. Saudara, mujizat baru akan terjadi ketika kita bertindak taat kepada perintah Tuhan. Dan itulah faith in action. Iman dalam tindakan, itulah ketaatan. Kalau kita taat, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Saya pernah ada di sebuah bandar udara, saya mau pergi ke gate, dan ternyata di sana ada travelator, saudara. Dan saya perhatikan kok travelatornya mati, nggak jalan, mungkin dimatiin supaya hemat energi saya pikir. Jadi saya jalan di jalan biasa. Tiba-tiba saya melihat ada orang yang tadinya jalan di belakang saya, udah nyusul pakai travelator. Rupanya travelatornya jalan. Saya pikir loh, tadi rasanya mati, kok sekarang jalan? Maka saya percepat langkah saya, karena setelah travelator pertama, di depan itu ada travelator kedua. Dan waktu saya percepat langkah saya, ada tulisan kecil di bawah, auto start. Oh, auto start toh. Rupanya harus diinjak dulu baru dia jalan. Maka saya melangkahkan kaki. Plek! Mujizat terjadi, travelatornya jalan, mengantar saya pada gate itu. Mujizat terjadi seperti itu. Ada kalanya Tuhan membelah Laut Merah, baru orang Israel jalan. Tapi seringkali ketika orang Israel mau masuk tanah Kanaan, ada sungai Yordan yang sedang banjir yang menghambat mereka. Apa yang mereka lakukan? Imam mencelupkan kaki, berjalan, dan pada waktu mereka melangkah, sungai Yordan terbelah menjadi dua. Ada waktunya saudara nunggu dan Tuhan melakukan mujizat. Tapi seringkali saudara yang harus melangkah, Tuhan menunggu langkah iman saudara. Karena ketika engkau melangkah, mujizat baru akan terjadi. Saya perhatikan ada banyak orang menjelang ajal mengucapkan kata-kata penyesalan. Dan salah satu ungkapan penyesalan yang mereka sampaikan adalah, seandainya dulu saya berani mencoba melakukan ini, mungkin hidup saya tidak seperti ini. Ada banyak orang akan menyesal, bukan karena dia berani melakukan sesuatu, tapi karena dia tidak pernah berani melakukan sesuatu. Saya ingat ketika kita tidak punya gedung gereja di sini, kita hanya punya tempat yang kita sewa kontrak di Pasir Kalike Hyper Square, dan kita hanya punya 3 buah ruko yang kita miliki di Jalan BKR, kecil. Setelah kita berdoa, berunding,
minta petunjuk Tuhan. Apa yang kita lakukan? Mengambil langkah iman. Membeli tanah di tempat ini. Mengurus izinnya walaupun sulit sekali. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini kalau gedung gereja ini bisa ada, itu adalah karena tindakan iman yang kita kerjakan. Dan saya percaya waktu kita melangkah lebih jauh lagi, Tuhan akan sediakan yang lebih baik dari yang kita percaya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sekarang tempat kita di Paschal Hyper Square sedang direnovasi karena kita perpanjang kontraknya 10 tahun lagi. Kita lengkapi dengan LED, sound systemnya akan diperbagus. Dan biaya sewa ditambah sound system kira-kira 9 miliar, saudara. Masih ada kekurangan dana 5 miliar lebih. Tapi saya percaya bahwa ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan akan melakukan bagiannya. Menyediakan tepat pada waktunya. Siapa yang percaya Dia Yehovah Jireh yang akan menyediakan semua tepat pada waktunya? Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Kepada panitia saya selalu bilang, dananya selalu ada. Di mana? Di gudang persediaan Bapa Sorgawi. Dia akan salurkan lewat siapa? Lewat anak-anaknya. Saudara mau jadi bendaharanya Tuhan? Kalau jadi bendaharanya Tuhan, kecipratan berkatnya loh saudara-saudara. Jadi uangnya sudah ada, 5M kekurangannya sudah pasti tercukupi, karena dananya sudah tersedia. Di mana? Di dompetnya anak-anak Tuhan. Di akunnya bank anak-anak Tuhan. Tinggal dikumpulkan dalam beberapa hari, selesai semuanya. Ketika kita melangkah dengan iman, perbuatan besar terjadi. Tuhan akan lakukan. Itu sebabnya berani mencoba, berani melangkah. Jangan hanya wacana, jangan hanya berpikir, melangkah. Engkau akan mengalami mujizat. Dan yang terakhir, kalau saudara ingin mengalami mujizat, bukan hanya sekali, tapi berkesinambungan. Engkau juga harus menyaksikan pengalaman iman. Yang pertama, mendengar firman Allah. Yang kedua, mengucapkan kata-kata iman. Yang ketiga, melakukan tindakan iman. Yang keempat, menyatakan atau menyaksikan pengalaman iman. Ketika Yesus merasa ada tenaga keluar dari dirinya, dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Wanita ini gemetar, lalu tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan apa yang terjadi. Dia kasih tahu sehingga Yesus tahu, sehingga murid-murid tahu, sehingga orang banyak tahu bahwa dia melangkah dengan iman. Dia pegang jubah Yesus. Dan ketika dia mengucapkan hal itu, orang-orang sadar bahwa bukan berdesak-desakan itu yang menyebabkan tenaga Yesus keluar, mujizat terjadi, tapi iman. Saya mau bilang, walaupun kau doa dengan nangis, mujizat tidak terjadi. Tapi waktu engkau berdoa tanpa nangis dengan iman, mujizat pasti terjadi. Karena Tuhan selalu melihat adakah iman. Ketika Yesus melihat iman mereka, Dia menyembuhkannya. Apakah kita percaya Yesus bisa melakukan segala perkara, bukan hanya pada zaman dulu, tapi pada zaman sekarang, bukan hanya pada orang lain, tapi pada diri kita. Ketika engkau percaya, engkau akan mengalaminya. Dan ketika engkau mengalami, engkau harus menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Saudara, kalau saudara ditolong Tuhan, bersaksilah supaya orang lain dikuatkan. Dan ketika orang lain dikuatkan, iman kita menjadi makin teguh. Ada yang bilang, saya malu bersaksi, nanti dipikir sombong. Tuhan lihat motivasinya. Kalau motivasi saudara memuliakan Tuhan, kalau motivasi saudara menjadi berkat bagi orang lain, just do it. Lakukan kesaksian supaya orang dikuatkan. Saya punya kakak ipar tinggal di Hawaii, di Honolulu. Dia nggak percaya mujizat-mujizat seperti itu, saudara. Nah, satu kali dia cerita begini. Dia suka nonton TV di rumahnya dan ada channel Kristen. Dia lihat pada waktu itu ada pendeta Benny Hinn yang sedang khotbah lalu mendoakan orang-orang sakit. Ada orang rebah, ada orang yang lumpuh mulai bisa berjalan, ada orang yang gak bisa angkat tangan mulai angkat tangan. Lalu dia pikir, ini pan cuma trik doang,
Paling itu krunya sendiri, teman-temannya sendiri, pura-pura aja sembuh. Dia nggak percaya begitu, saudara. Kadang-kadang dia pergi ke gereja Protestan, tidak percaya kepada mujizat semacam itu, jadi dia rasa ini dibikin-bikin saja. Lalu kemudian dalam TV itu ada tantangan. Benny Hinn khotbah dan dia ngomong tentu dalam bahasa Inggris. Bagi Anda yang menyaksikan program ini dan kau sakit, angkatlah tanganmu. Kalau engkau sungguh percaya, Tuhan akan menjamah, menyembuhkan engkau. Nah saudara, cicinya istri saya ngeledek, dia bilang, bohong nggak percaya. Jadi dia angkat tangan. Angkat tangan karena nggak sakit, saudara-saudara. Nih, angkat tangan katanya. Saudara, ngeledek begitu, ngece. Ya, begitu dia angkat tangan, begitu dia mau turunkan, waduh rasa sakit. Waduh, kenapa jadi sakit? Dia pikir mungkin karena waktu angkat tangan terlalu semangat, begitu. Jadi kecetet ini urat syarafnya. Aduh, dia turunin pelan-pelan. Dia ambil obat gosok, dia gosok-gosok. Saudara, tapi masih tetap sakit. Lalu dia pikir gini, waduh celaka. Tuhan marah kali ya. Tuhan, saya kan cuma bercanda, masa begitu doang, Tuhan marah. Saudara, tapi sampai besoknya itu masih tetap sakit tangannya. Jadi dia pergi, saudara, ke pendeta yang kadang-kadang dia suka ke gereja itu, minta didoakan. Pendeta itu bilang, makanya jangan ngece-ngece Tuhan. Udah doa ya, udah didoakan, pulang ke rumah. Dan ketika dia mulai urut-urut lagi, dia rasa udah mulai baikan. Lalu dia doa, Tuhan ampun saya tidak menghina Tuhan. Saya mulai hari ini percaya kepada firman Tuhan. Lagi doa begitu, tiba-tiba dijamah Roh Kudus berkata-kata di dalam bahasa roh, saudara. Dia jadi bingung. Wah, saya kayak orang gila. Lo bayangkan, di gereja nggak pernah ada bahasa roh, tiba-tiba lagi doa minta ampun, lagi sungguh-sungguh sama Tuhan dijamah bahasa roh. Dia pikir, waduh saya gila nih, ngomong apa nih, ngomong sendirian. Tapi saudara-saudara, kemudian dia telepon kepada kami, kita jelaskan akan hal itu. Sejak itu dia berubah. Dia mulai bersaksi kepada teman-temannya, jangan main-main loh sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa loh, benar-benar ajaib loh. Lalu dia telepon adik-adiknya yang ada di Indonesia satu persatu. Sok ke gereja tara maneh, ke gerejanya awasnya. Waduh saudara sekalian, dia tetap galak saudara sekalian. Kalau ngomong ceplos-ceplos. Tapi setelah percaya Yesus, galaknya itu ditujukan untuk hal-hal yang positif. Dia bersaksi, dia sekarang melayani di gereja yang ada di Amerika Serikat. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita ngalami Tuhan dan menyaksikan hal ini kepada orang lain. Ada satu poin terakhir saya mau bagikan. Waktu saya baca dalam Alkitab, saya lihat di dalam Kisah Para Rasul, tiap-tiap hari jemaat mula-mula memenangkan jiwa-jiwa. Lalu kita berpikir, kenapa ya kok jemaat mula-mula tiap hari everyday bisa memenangkan jiwa? Kita seminggu sekali aja kalau ada jiwa datang kita seneng, bukan tiap hari. Lalu saya mulai renungkan dan Tuhan mulai menyingkapkan ini. Gereja mula-mula tidak mengundang orang seminggu sekali ke gereja. Tapi setiap hari gereja, maksudnya kumpulan orang percaya, pergi ke komunitas dan memenangkan orang-orang di dalam komunitas. Bagaimana caranya? Kisah Rasul 2 mengatakan ada 4 hal yang biasa dilakukan oleh mereka. Pertama, mereka bertekun di dalam persekutuan, suka ngumpul-ngumpul. Yang kedua, mereka bertekun dalam memecahkan roti, artinya suka makan-makan. Saya pikir kalau suka ngumpul-ngumpul sama soal suka makan-makan, orang sekarang juga lebih rajin, apalagi ada wisata kuliner sekarang. Ngumpul-ngumpul sama makan-makan pekerjaan rohani atau bukan? Bukan kan, biasa aja ya. Saudara suka ngumpul-ngumpul, makan-makan? Ibu-ibu ngumpul-ngumpul sama temennya sambil nungguin anak. Bapak-bapak ngobrol-ngobrol sama temennya di lapangan badminton, sama teman-teman bisnis. Tapi lakukan 2 hal lagi. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam doa. 2 hal sederhana ini, suka ngumpul-ngumpul, suka makan-makan, hal yang biasa saudara lakukan, tambah dengan 2 hal. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, artinya apa? Sharing firman. Bicara tentang firman kepada mereka atau menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kalau mereka tergerak hati, minta didoakan, saudara doakan.
maka mereka akan mengalami mujizat, keselamatan, kesembuhan, pertolongan dari Tuhan. Nah, saya dorong mulai hari ini, ketika engkau kumpul-kumpul dengan temanmu, ketika engkau makan-makan sama yang Kristen, yang bukan Kristen, saudara bersaksi. Bersaksi itu bukan cuma di kelompok sel, kepada saudara seiman, tapi kepada yang lain. Saksikan kebaikan Tuhan, bagikan nilai-nilai rohani. Misalnya gimana? Lagi kumpul-kumpul sama teman-teman Kristen, non-Kristen, tiba-tiba ada yang bilang, aduh, badan saya meriang, nggak enak, sakit ini. Tiap hari hujan sih, ganti cuaca. Saudara dengar gitu ngomongnya mesti gini. Ya berobatlah ke dokter, minum vitamin. Tapi ingat loh, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Walaupun kamu berobat, tapi kalau ngomel terus, negatif terus, nggak akan sehat. Mesti banyak bersyukur. Mesti terima kasih sama Tuhan. Kalau hatimu sukacita, pasti sehat. Saya mau tanya, ayatnya ada nggak di Alkitab? Hati yang gembira adalah obat yang manjur? Ada kan? Di mana? Kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Lupa kan? Ya udah nggak usah disebutin ayatnya, saudara sekalian. Yang penting kata-katanya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara sebutin juga nggak tahu tempatnya. Udahlah kata-katanya aja. Ini kan membagikan nilai-nilai toh, tanpa orang merasa digurui, tanpa orang sadar. Apalagi kalau orang non-Kristen, dia nggak tahu bahwa itu dikutip dalam Alkitab. Dia pikir itu hikmat saudara. Oh benar juga yang kamu ngomong, hebat kamu. Lalu ada yang satu lagi bilang, aduh masalah berat banget ini rasanya, nggak sanggup saya ngatasinya. Tenang bro, saya juga ngalami masalah. Tapi nggak ada masalah yang melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan itu pasti baik sama kita. Dia akan beri kemampuan kepada kita untuk mengatasinya. Pasti ada jalan keluar untuk setiap situasi. Ada ayatnya? Kitab apa? Pasal berapa? Ayat mana? Nggak tahu kan? Ya udah jangan disebut saudara sekalian. Disebut juga nggak tahu saudaranya. Tapi nilai-nilainya kita bagikan. Lalu temanmu waktu dengar itu dia bilang, oh boleh juga kau. Iya saya juga ngalami masalah, tapi saya percaya Tuhan akan kasih kemenangan. Jadi saya optimis. Iya benar juga ya. Dia pikir itu adalah hikmat kita. Padahal dari Alkitab. Lalu kalau ada satu orang bilang, itu ada orang kurang ajar nipu saya. Gua hajar juga dia. Tenang bro. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Siapa yang menabur yang buruk, dia akan menuai yang buruk. Kita jangan terpancing, kita harus menabur yang baik. Pasti kita akan menuai yang baik dalam hidup ini. Ada ayatnya? Kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Nggak tahu? Udah jangan disebutin, nilai-nilainya saja. Jadi dia bilang, hebat juga kamu sekarang, omongannya itu berbobot, berkualitas. Dari mana kamu dapat? Kata-kata mutiara apa? Boleh saya beli bukunya? Oh ini dari firman Tuhan, saya baca di Alkitab, saya suka dengar khotbah di gereja. Dan saya yakin Tuhan Yesus itu adalah penolong yang baik. Kalau kita mau berdoa, masalah kita diselesaikan. Lalu mungkin temanmu berkata, lu bisa doain saya enggak? Ayo kita doa, jangan tunggu pendeta saudara, kesempatannya hilang nanti. Doain aja. Kalau engkau berdoa, Alkitab bilang, tanda-tanda ajaib dan mujizat akan terjadi. Dan engkau akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Setiap hari engkau bisa bawa jiwa baru datang kepadanya. Engkau bukan hanya mengalami mujizat, engkau akan menjadi saluran mujizat bagi banyak orang. Siapa yang percaya mujizat masih terjadi? Siapa yang mengharapkan mujizat? Dengarkan firman Tuhan. Ucapkan kata-kata iman. Bertindak dengan iman. Saksikan kebaikan Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Nyanyikan sebuah pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tanpa batas. Ku menyembah dalam kudus, segenap hatiku memuji-Mu. Amin.
Sungguh besar Kau Yesusku, segenap amin menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya merasakan ada beberapa orang akan mengalami jamahan kuasa mujizat Tuhan pagi ini. Amin. Ketika orang berdesak-desakan berjalan mengikuti Yesus, hanya satu orang yang disembuhkan. Hanya satu orang yang bisa mengeluarkan tenaga tanpa batas dari dalam diri Yesus. Itulah wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, yang percaya, yang bertindak, yang yakin kalau dia pegang ujung jubahnya, dia akan sembuh. Amin. Ada banyak orang hadir dalam ibadah ini, tapi tidak semuanya akan mengalami zaman kuasa Tuhan. Kecuali ketika Tuhan melihat iman di dalam hatimu. Ketika Tuhan melihat kesungguhan di dalam jiwamu dan berkata, aku yakin Tuhan ada di sini. Tuhan bisa tolong saya. Tuhan bisa sembuhkan penyakit saya. Tuhan bisa berkati saya. Tuhan bisa pulihkan keluarga saya. Pegang ujung jubah Yesus. Hampiri tahtanya. Berdoa dan katakan, jamah hidupku Tuhan. Kalau kau hari ini menjamah kuasa Tuhan, awan kemuliaan Tuhan yang ada di sini, engkau tangkap, engkau dapatkan, engkau pulang, kau lihat mujizat akan terjadi. Tidak semua orang disembuhkan. Hanya orang yang 12 tahun sakit pendarahan. Karena Tuhan melihat iman. Hari ini Tuhan melihat imanmu. Hari ini engkau yang berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan lihat. Dan kalau engkau percaya, mujizatnya pasti terjadi. Amin. Yang sungguh percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidupmu. Yang ada pergumulan, apapun bentuknya. Tapi engkau yakin waktu engkau berdoa sekarang ini, kuasa Tuhan akan mengalir. Amin. Pejamkan matamu, angkat wajahmu ke atas. Angkat tanganmu. Jangan lihat kiri kanan. Kiri kanan tidak bisa tolong saudara. Tapi biar pandang kepada Yesus. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi mataku tertuju kepada Yesus. Katakan, ku yakin Engkau ada di sini. Berdoa kepada Dia.